Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fadila Zahra, NIM 16 dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Siti Suryaningsih. Nah, pada video kunjungan industri virtual kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Kita akan lihat gimana sih produksi mobil yang ada di PT Mitsubishi Motor Karma Yuda Indonesia. Nah, selain proses produksinya, saya juga akan ajak teman-teman semua untuk mencari tahu kira-kira apa aja sih bahan baku yang dibutuhkan, kemudian manajemen K3-nya, sampai ke pengolahan limbahnya. Jadi, untuk kunjungan selengkapnya, tonton video sampai habis ya. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat sekalian, bahwa PT Mitsubishi ini memiliki lapangan parkir yang sangat luas. Kemudian di dalam pabriknya pun PT ini memiliki banyak sekali robot dan mesin yang digunakan dalam produksi mobil. Nah, ketika kita melakukan kunjungan nantinya, kita harus berhati-hati karena banyaknya robot dan mesin yang sedang bekerja ini. Kemudian kita juga harus mengikuti instruksi dari pegawai yang mengarahkan kita selama kunjungan kita di dalam pabrik Mitsubishi ini. Bahan baku yang digunakan pada PT Mitsubishi ini dalam bentuk komponen gitu, seperti local part, body part, metal, body casing, sampai ke bahan penunjang lainnya. Nah, untuk bahan-bahan ini pabrik atau PT Mitsubishi ini mengimpor langsung dari luar dan merakitnya sendiri di PT ini. Nah, sekarang kita akan memasuki tahapan atau proses produksi yang pertama nih teman-teman, yaitu ada proses stamping atau pencetakan baja menjadi bodi mobil, baik itu atap, lantai, sampai ke pintu mobil. Nah, pada proses stamping ini digunakan mesin, dan mesin ini hanya membutuhkan waktu sekitar 6 detik untuk mencetak satu lembar bodi mobil. Wah, keren dan cepat banget ya. Setelah proses stamping atau pencetakan selesai, selanjutnya bodi-bodi mobil yang telah terbentuk akan dibawa ke tahap welding atau pengelasan. Nah, lebih kerennya lagi nih teman-teman, proses pengelasan sudah tidak dilakukan oleh pekerja atau secara manual, melainkan dilakukan oleh tangan-tangan robot yang sudah sangat canggih, di mana tangan-tangan robot ini dapat mengelas lebih dari 3000 titik bodi mobil. Tangan-tangan robot ini juga dipilih karena dapat menghasilkan pengelasan yang lebih cepat dan hasilnya juga lebih presisi, sehingga pabrik dapat menghindari kecacatan yang terjadi pada proses pembuatan mobil. Nah, untuk memudahkan proses perakitan, PT Mitsubishi memilih untuk menggunakan AGV atau Auto Guided Vehicle, di mana alat ini merupakan alat angkut otomatis untuk mengangkut bodi-bodi mobil yang telah terakit. Jadi, alat ini dapat memudahkan pekerja untuk membawa bodi-bodi yang sudah dirakit ke tempat pengecatan. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tahap pengecatan, di mana pada tahap ini mobil-mobil yang sebelumnya sudah dirakit akan diberikan warna atau diberikan cat agar menambah kesan menarik pada mobil tersebut. Nah, pada tahap pengecatan ini, PT Mitsubishi telah menggunakan metode yang ramah lingkungan, yaitu metode Tricot One Bake, di mana metode ini bertujuan agar proses pengecatan lebih cepat dan dapat mengefisiensi penggunaan gas dan listrik. Kemudian kualitas cat yang dipilih juga sangat baik karena cat ini kan akan berperan untuk melindungi mobil dari korosi. Jadi agar mobil dapat bertahan lebih lama, dipilihlah cat-cat dengan kualitas yang sangat baik. Dapat teman-teman lihat juga bahwa pabrik ini sudah menggunakan sistem pencahayaan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan sinar matahari secara langsung dengan atap yang didesain secara khusus sehingga sinar matahari dapat langsung masuk ke dalam pabrik untuk membantu pencahayaan dalam pabrik tersebut. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahap yang gak kalah pentingnya nih teman-teman dari tahap-tahap sebelumnya, yaitu tahap perakitan komponen interior dan eksterior mobil. Jika tahap-tahap sebelumnya itu dilakukan oleh mesin dan robot, pada tahap ini dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan cepat dan tepat. Dari segi keamanannya, mobil ini juga telah dilengkapi dengan dual SRS airbag dan sabuk pengaman di 3 titik di setiap kursinya. Jadi untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang sangat diutamakan.
Oke, sekarang komponen mobil sudah lengkap nih teman-teman. Sudah ada interior, eksterior, bodi mobil, dan bagian-bagian yang lainnya. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja loh, masih ada tahap pengecekan untuk menguji keamanan dan kenyamanan mobil. Tahap pengecekan yang pertama yaitu e-check dengan sistem inspection, yaitu pada bagian-bagian ini akan dicek fungsi dari komponen-komponen yang sudah ada di dalam mobil, seperti pintu mobil, ban mobil, sampai ke pengukuran arah kemudinya. Nah, setelah lulus pada pengecekan yang pertama, selanjutnya mobil dibawa ke tester line untuk mengecek apakah semua komposisi yang ada pada mobil tersebut sudah berfungsi dengan baik atau belum. Contohnya adalah uji arah sorot lampunya. Oke, setelah pengecekan yang kedua selesai, lanjut ke uji shower test, yaitu simulasi hujan dengan air bertekanan untuk melihat apakah terdapat kebocoran atau tidak di dalam mobil tersebut. Oh iya, mobil juga perlu ya teman-teman dilakukan uji performa di lintasan untuk memastikan bahwa mobil tidak memiliki getaran berlebih ketika dikendarai, sekaligus untuk mengukur kekuatan di medan tanjakan, akselerasi mesinnya, dan uji pengeremannya. Nah, lengkap banget kan uji keselamatan dan kenyamanannya? Udah desainnya modern, mesinnya tangguh, keamanannya terjamin, terus nyaman lagi dipakai. Udah cocok banget nih dipakai untuk teman-teman semua bersama keluarga jalan-jalan. Eits, tapi videonya belum sampai di sini aja ya teman-teman. Saya masih mau ajak teman-teman semua untuk cari tahu gimana sih manajemen K3 yang ada pada pabrik Mitsubishi ini. Tadi mobilnya sudah aman dan nyaman. Sekarang kira-kira pekerja yang kerja di pabrik tersebut sudah terjamin keselamatannya belum ya? Kita cari tahu yuk. Resiko bahaya yang paling mungkin terjadi pada PT Mitsubishi ini adalah resiko bahaya fisik. Contohnya ketika pada proses pengelasan, pegawai atau operator dapat berkemungkinan besar tergores body part mobil yang sedang dilas karena teksturnya yang sedikit tajam. Kemudian pada proses pengecatan, pegawai juga dapat secara tidak sengaja menghirup dispray hasil dari proses pengecatan tersebut. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk menanggulangi atau mencegah agar resiko bahaya ini tidak terjadi? Nah, ternyata PT Mitsubishi ini telah mewajibkan para pegawai untuk menggunakan APD, seperti yang berikut ini. Baik itu APD berupa helm, kacamata, baju, ataupun alat pelindung diri lainnya. Selain itu, PT Mitsubishi ini juga memiliki arsip laporan kecelakaan kerja yang sangat lengkap, mulai dari grafik evaluasi kecelakaan per tahunnya, form laporan kecelakaan kerja, laporan identitas kecelakaan kerja, sampai ke form analisis kecelakaan dan pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian, PT Mitsubishi juga menyediakan kotak P3K di setiap seksi bagian pabrik dan melakukan pendidikan K3 bagi seluruh karyawan setiap 3 bulan sekali. Wah, jadi sudah sangat lengkap ya untuk pencegahan dan penanggulangan dari K3 tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen K3 di pabrik Mitsubishi Motor Karma Yuda Indonesia ini sudah sangat baik. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai penanganan limbah yang ada di pabrik pembuatan mobil ini. Nah, ternyata PT Mitsubishi Karma Yuda Indonesia ini telah bekerja sama dengan XX Project Foundation untuk mengolah kembali sisa hasil produksi otomotif. Nah, sisa hasil produksinya itu apa aja sih? Contohnya seperti fabrik, kemudian sisa kain jok, sisa billboard, dan spanduk. Nah, sisa hasil produksi atau limbah ini kemudian diolah menjadi kerajinan yang lebih bermanfaat. Contohnya, sisa hasil jok mobil itu dapat diolah menjadi tas gitu. Nah, kemudian kerajinan-kerajinan yang dihasilkan ini kemudian dijual dan hasil penjualannya akan disumbangkan untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu untuk dapat bersekolah kembali gitu. Nah, di sini selain limbah itu diolah kemudian dijual, nah hasil penjualan itu akan disumbangkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah, demikianlah kunjungan industri virtual yang dapat saya tunjukkan dan dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tadi kita sudah membahas banyak hal mulai dari bahan baku, kemudian proses produksi, manajemen K3 sampai ke pengolahan limbahnya. Semoga video kali ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman gitu yang bertanya-tanya kira-kira gimana sih proses pembuatan mobil gitu kan. Nah, semoga setelah pandemi selesai juga kita dapat secara langsung mengunjungi pabrik atau PT Mitsubishi Motor Karma Hyundai Indonesia ini gitu, karena kalau virtual memang
experience-nya mungkin kurang ya. Jadi semoga kita dapat secara langsung bisa mengunjungi pabrik ini, dan semoga video yang saya buat kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.